Perkenalkan, nama saya Noni Andini dengan NIM 231021320121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep hukum pemerintahan daerah dan kaitannya dengan mata kuliah hukum pemerintahan daerah yang diampu oleh Bapak Arisandi Mursalin, SHMH. 1. Konsep otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menekankan desentralisasi dan pemberdayaan daerah dalam pengelolaan sumber daya. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan mempertimbangkan kondisi dan aspirasi masyarakat setempat. Pelaksanaan otonomi harus tetap menghormati Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Prinsip pembagian kewenangan. Prinsip pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup 1. Akuntabilitas. Penanggung jawab urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan dampak yang ditimbulkan. 2. Efisiensi. Urusan pemerintahan yang harus dilakukan dengan cara yang paling efisien. 3. Eksternalitas. Mempertimbangkan dampak lintas daerah dalam pengelolaan urusan pemerintahan. 4. Kepentingan strategis nasional. Urusan yang penting bagi kepentingan nasional dikelola oleh pemerintah pusat. Urusan dibagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota sesuai dengan kriteria tersebut. 3 tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah 1. Keterbatasan sumber daya. Banyak daerah menghadapi masalah anggaran yang terbatas sehingga sulit untuk melaksanakan program pembangunan dan pelayanan publik secara efektif. 2. Korupsi. Praktik korupsi di tingkat daerah menggerogoti kepercayaan masyarakat dan menghambat penggunaan dana untuk pembangunan. Kasus penyalahgunaan anggaran sering terjadi, mengurangi efektivitas otonomi. 3. Lemahnya kapasitas aparatur daerah. Kurangnya kompetensi dan pelatihan bagi pegawai pemerintah daerah mengakibatkan inefisiensi dalam pengelolaan otonomi sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Contoh kasus konflik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kasusnya, konflik penetapan izin tambang di Kalimantan Timur. Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan izin usaha pertambangan untuk perusahaan tambang tertentu. Namun, pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur menolak izin tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan merugikan lingkungan serta masyarakat setempat. Penyebab konflik. 1. Dualisme kewenangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa izin pertambangan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur tata ruang di wilayahnya. Tumpang tindih ini memunculkan konflik antara pemerintah pusat yang memprioritaskan kepentingan strategis nasional dan pemerintah daerah yang lebih fokus pada dampak lokal. 2. Perbedaan kepentingan pemerintah pusat memprioritaskan pendapatan negara dari sektor tambang. Pemerintah daerah lebih mengutamakan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. 3. Kurangnya koordinasi. Proses penerbitan izin tidak melibatkan konsultasi memadai dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Lanjut penyelesaian. 1. Mediasi. Pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk berdiskusi, mendengarkan aspirasi lokal, dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. 2. Revisi tata ruang. Pemerintah pusat dan daerah bersepakat untuk merevisi tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan ekonomi. 3. Peningkatan regulasi. Regulasi ditingkatkan untuk memperjelas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk mekanisme penyelesaian konflik. 4. Keterlibatan masyarakat.
melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Terakhir, hasil. Beberapa konflik serupa telah diselesaikan melalui peningkatan dialog antara pusat dan daerah meskipun diperlukan revisi regulasi lebih lanjut untuk mencegah tumpang tindih kewenangan di masa depan.